Keluarga saya semuanya anti dengan yang namanya Muslim. Dengan agama yang disebut Islam itu paling benci semua. Keturunan kami tidak ada satupun yang masuk Islam itu tidak pernah. Hari itu saya capek benar, masa bodoh mau tuan rumah marah. Pokoknya kunci pintu, kunci kamar, tidur. Bangun-bangun jam berapa? Bangun tidak bangun, saya sudah sadar itu di rumah sakit Muhammad John Sintang. Udah diimpus, nggak tahu sakit apa, dan saya memang tidak sadar. Nur dikira orang gila karena pakai pakaian pendek, pakai baju kaos oblong. Sholatnya pun cuman baca bismillah aja yang saya bisa. Bismillah, 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 bismillah. Masih Katolik waktu itu, Ustaz? Masih Katolik. Nah, dalam tidur 3 hari 3 malam dibilang mati yo masih hidup. Dibilang hidup ya mati, kita ambil tengah-tengahnya saja, setengah matilah akhirnya. Orang tua kita telah memberikan cintanya tanpa pamrih, yuk balas mereka dengan kebaikan abadi, yakni dengan berwakaf Al-Quran atas nama mereka. Wakaf sekarang, pahala selamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita disingkat ya. Hari ini kita luar biasa kegiatan dari pagi hingga malam untuk meliput mendengarkan kisah-kisah cerita-cerita dari saudara-saudara kita yang mualaf. Nah, spesial hari ini luar biasa, kita kedatangan seorang mualaf sekaligus juga beliau ini sebagai dai di daerah Sintang ya. Nah, kita pengen tahu gitu, gimana sih perjuangan beliau mengenal Islam, terus juga menjadikan Islam sebagai agama pilihan beliau dan beliau tetap teguh dalam pilihan agama itu. Malam ini kita sapa saja langsung, yaitu Ustadz Yanto. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Ustadz udah asli Sintang berarti? Asli Sintang. Asli suku Dayak? Suku Dayak. Dayak apa Ustadz? Dayak Iban. Dayak Iban. Kalau bahasanya gimana? Beempai, benadai, makan, kita bilang makai. Oh. Udah paham? Masya Allah. Berarti memang lahir di Sintang? Lahir di Sintang. Kalau di Sintang berarti kota Sintang. Kami lahir nih orang kampung. Kampung kami Empaci tadi. Mungkin boleh dikenalkan dulu Ustaz, nama, aktivitas sehari-hari dan juga agama sebelumnya. Ya. Terima kasih kepada Ustadz pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi mujahidin wa tahirin, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairul ummati ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billahi. Sadaqallahu alim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja untuk mempersingkat waktu juga, perkenalan dulu, tak kenal maka tak sayang. Ya. Jadi nama saya dikasih orang tua Yanto. Pada saat lahir masuk SD dibaptis juga nama Yanto. Masih tetap sama. Saya ingat yang membaptis saya Pastor Philip. Pastor Philip itu orang Roma. SMP saya Immanuel, SMA Muhammadiyah. Wah, kok bisa? Nah, tuh. Menarik ya. Ya. Keluarga kami bersaudara ada 8. 3 laki-laki, 5 perempuan. Alhamdulillah di desa kami Masjid Induk 1, surau ada 6, mayoritas orang Jawa. Pada ke bawah tahun 2000 sempat itu tidak bisa azan. Kenapa? Itu nanti dulu. Kita bahas satu persatu dulu ya.
Nah, saya mulai mendapatkan hidayah. Nah, kalau saya berbicara hidayah, saya kepengen nangis. Karena hidayah tidak semua orang dapat dan dapat mempertahankannya. Ya. Semua orang dapat hidayah tapi dilepaskan begitu saja. Dalam arti kata, keluarga kami, wabil khusus kami ini ada salah satu keturunan Panglima 6 yang makamnya perbatasan Kapuas Hulu dengan Kabupaten Sintang. Jadi kami ini semua keluarga besar kami ini semuanya beragama Katolik dulu. Entah bagaimana ceritanya, saya sekolah SMP Immanuel, tinggal di tempat orang zaman dulu. Kita hidup pun susah, makan pun susah. Ya. Saya lahir tahun 1978. Masuk SMP Immanuel yang mendaftarkan orang tua. Terus begitu tamat SMP, masuk SMA, saya pilih SMA Muhammadiyah. Saya nggak tahu entah Muhammadiyah itu apa, saya juga kurang tahu. Ya, yang pasti dulu zaman itu zaman radio. Nama Muhammadiyah sering saya lihat di koran, media pos, terus di radio. Muhammadiyah ini kok rasa-rasanya enak kita dengar. Nah, saya putuskan masuk SMA Muhammadiyah, ditolak oleh Dewan Guru karena nengok ijazah Katolik. Nah, terus saya marah karena saya merasa rakyat Indonesia juga yang mana berhak mendapatkan pendidikan dimanapun. Ada TU-nya nengok ijazah saya ini agamanya Katolik. Yanto, ini kamu agama Katolik tidak bisa masuk ke sini, kata beliau. Namun saya berisi kekeh, berisi keras. Pokok bagaimanapun, karena Muhammadiyah itu terkenal bagi saya lah enak didengar. Yang kedua, SMA yang paling murah pendaftarannya. Pada masa itu? Ya, pada saat itu Rp19.000. Rp19.000 zaman itu kan mungkin sekitar 1.900.000 kalau dihitung sekarang duitnya. Terus murah itu kena apa? Karena bajunya jahit sendiri. Nah, tuh sepatu beli sendiri. Nah, saya marah, ijazahnya saya tinggal, saya ndak mau sekolah kalau ndak masuk Muhammadiyah. Orang tua saya ndak tahu. Nah, dulu jalan kita ini belum hitam kayak begini, belum, masih tanah. Dah, kemudian saya marah, meja TU-nya saya balikin, saya banting, saya marah, pulang. Seminggu setelah kegiatan belajar mengajar siswa baru masuk, saya dapat surat panggilan. Nah, dapat surat panggilan, diterima. Di situ sujud syukur. Itu masih Katolik? Masih Katolik, diterima. Kegiatan belajar mengajar, belajar bahasa Arab, ya, keagamaan Muhammadiyah, saya keluar. Karena tidak ngerti saya. Tulisannya kayak kecambah, kayak Indomie diremes. Tulisannya pun dari kiri ke kanan. Ini tidak jelas semualah. Jadi semester pertama nilai agama, nilai bahasa Arab kosong. Jadi SMA Muhammadiyah di depannya Masjid An-Nur Sintang. Saya tiap hari saya dengar, karena kami ini masuk siang,
mendengar azan sholat duhur, sholat asar, sampai hafallah azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, hafal saking seringnya dengar. Belajar semester kedua, saya cari akal, ini bagaimana caranya supaya saya bisa dapat nilai. Kalau macam begini tidak akan naik kelas. Jadi ada kawan saya namanya Yanti, setiap ulangan memang kalau pelajaran hari-harinya saya keluar, tapi ulangan saya ikut. Abu Nawas lah kita. Jadi kawan-kawan ini kalau bahasa Arab saya pejam mata. Ya, tidak saya jawab memang. Buru-buru kita jawab, ngerti saja ndak, ya kan? Kemudian timbul pikiran entah itu dari Allah, nggak tahu juga. Saya inisiatif mengumpulkan jawaban kawan-kawan, pungut satu-satu. Ada pikiran dalam hati yang menggerakkan, tentunya kan Allah juga, walaupun itu dosa. Nama Yanti itu saya rubah, Yanti itu jadi Yanto. Jadi sampai hari ini kawan saya yang bernama Yanti, orang Pandan, tidak tahu siapa yang bikin ulah. Akhirnya nilai bahasa Arab, agama tinggi semua. Alhamdulillah. Nah, naik kelas 2 SMA, karena memang kita tinggal di tempat orang, boro-boro lah belajar ya, makan saja susah, ya kan? Terus saya tinggal di tempat orang Padang, jam 2 udah bangun, nyapu, ngepel, nyuci. Buka warung berarti? Enggak, orang tua itu pegawai dulu. Namanya Pak Dr. Andis Alidin Akesah, orang Padang. Kalau halaman itu bisa kita pel, ya kita pel juga. Ya, namanya kita kepingin sekolah. Kalau zaman dulu, kalau sering boro-boro lah sekolah lengkap buku, kadang-kadang minta buku sama kawan 2 lembar, kita kocein. Pulpen pun kita ndak mampu beli. Masuk kelas 2 SMA, hidayah mulai turun. Keluarga saya semuanya anti dengan yang namanya Muslim, dengan agama yang disebut Islam, itu paling benci semua. Keturunan kami tidak ada satupun yang masuk Islam, itu tidak pernah. Semua keluarga belum aja? Ya, baik bibi, paman, ataupun saudara, bahkan keluarga besar kita. Artinya di kampung kami pun tidak boleh azan. Ya Allah. Jadi kalau bulan Ramadan, surau itu 6, biasanya ramai. As-sholatu sunnatan tarawih jamiat rahimakumullah. Bersaut-saut kan? Sepi. Oh, ini cuma di dalam aja berarti? Ya, sepi. Nah, itu betapa rawannya desa kami lah waktu itu. Naik kelas 2 SMA, saya mulai dapat hidayah. Pas bulan Sa'ban, bulan Rajab, Sa'ban, Ramadan. Pulang sekolah kami jam 5, jam setengah 6 lah ya, setengah 6 dari sekolah. Kebetulan rumah saya ke SMA Muhammadiyah mungkin sekitar 800 meter lah, ya jalan kaki. Hari itu hari Rabu, malam Rabu lah ya, kita hitung hari Selasa malam Rabu. Hari Selasa malam Rabu pulang sekolah. Hari itu saya capek benar, masa bodoh mau tuan rumah marah. Pokoknya kunci pintu, kunci kamar, tidur. Bangun jam berapa? Bangun ndak bangun, saya sudah sadar itu di rumah sakit Muhammad Jun Sintang. Udah diimpus, nggak tahu sakit apa, dan saya memang ndak sadar. Ya, dan saya mendengar suara azan Jumat,
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di situ saya bangun. Bangunnya saya pakai celana pendek. Di rumah sakit. Di rumah sakit. Saya berlarian menuju Masjid An-Nur Sintang karena memang itu masjid yang paling dekat. Sampai ke Masjid An-Nur, orang sudah selesai baca doa. Jadi saya sholat di halaman Masjid An-Nur, dikira orang gila karena pakai pakaian pendek, pakai baju kaos oblong. Sholatnya pun cuman baca bismillah aja yang saya bisa. Bismillah, 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 Bismillah. Masih Katolik waktu itu, Ustaz? Masih Katolik. Nah, dalam tidur itu berarti malam Rabu, ya, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, hari Jumatnya saya bangun. Berarti 3 hari 3 malam. Dokter bilang mati tapi masih hidup. Detak jantung normal, darah normal, ya cuman tidur aja, cuman diimpus. Nah, sampai sekarang itu rumah sakit nggak tahu siapa yang bayar, karena pas sholat Jumat, pas azan sholat Jumat, rumah sakit itu sepi, jadi saya kabur. Itu masih diimpus, Ustaz? Iya, masih impus, saya cabut saja. Ya Allah. Berlarian menuju masjid tadi itu sholat. Nah, dalam tidur 3 hari 3 malam dibilang mati yo masih hidup. Dibilang hidup ya mati. Kita ambil tengah-tengahnya saja, setengah matilah akhirnya. Hampir hidup dan hampir Ya. mati. Dalam sebuah mimpi itu, alhamdulillah saya kemarin 2014 umroh. Gak tahu duit dari mana, ya. Saya bingung. Umrohnya saya, sepertinya saya pernah ke sini. Oh, ini kok ini kayaknya pernah ke sini. Ini yang disebut Gunung Uhud. Saya pernah berdiri di sini. Semuanya kayak nyata setelah saya umroh. Iya. Ini Gua Hiro, saya pernah ke sini tapi kapan gitu. Nah, dalam mimpi itu saya dilemparkan ke sebuah padang pasir. Nah, di sanalah nyatanya. Dilemparkan ke sebuah padang pasir. Hari semakin gelap, saya mau pulang. Suara makhluk Allah ndak ada satupun. Saya nangis. Mau pulang ndak tahu jalan pulang. Dari gunung itu datang orang tua, pakaiannya putih bersih semua, pakai tasbih. Entah apa yang dia baca saya ndak tahu, hanya subhanallah katanya. Subhanallah. Assalamualaikum. Dari planet mana aja lagi Bapak nih, kata saya bilang. Saya ndak bisa jawab karena memang ndak tahu bahasanya. 3 kali beliau assalamualaikum, keempat kalinya ada yang bunyi sendiri waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kata beliau, salam itu mengucapkan sunnah, kalau menjawab wajib. Nah, karena anak tidak tahu, salam itu saya kasih tahu dulu. Ada 3 keistimewaan dalam salam, kata bapak itu. Yang pertama, assalamualaikum, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Warahmatullah, ada rahmat dari Allah di situ. 2, wabarakatuh, ada keberkahan di dalam salam. Kata beliau nih, sampai hari ini saya masih ingat. Dan beliau hari ini pun datang ke saya nih. Dan maaf, saya tembus pandang. Nah, selanjutnya, Pak, saya lapar. Beliau tidak pernah menyebutkan namanya siapa,
Yang jelas saya haus, lapar. Dibawa beliau ke sebuah sungai. Kalau dari jauh itu sungai itu kecil, didekati besar. Itu ada kelompok manusia berbaris, warna bajunya tidak jelas, ngambil air minum itu berbaris di pinggir sungai. Ngambil air itu tidak dapat. Ada sekelompok hamba Allah datang pakai pakaian putih semua. La ilaha illallah, la ilaha illallah, berbaris. Dan air itu dapat. Nah, giliran saya tidak dapat. Dituntun sama bapak itu, nah baca dulu bismillah. Bismillah, dapatlah air itu pakai tangan. Saya minum. Begitu sampai tangan, air itu berubah putih seperti air susu. Nah, ini yang disebut air telaga Kausar. Minum, kenyanglah saya. Jadi hausnya hilang, laparnya juga hilang. Nah, ini namanya telaga Kausar. Ini nanti tempat berkumpulnya para hamba Allah. Nanti pada hari kiamat semua dikumpulkan di padang mahsyar ini. Tidak banyak orang yang melihat telaga Kausar apalagi minum. Iya, ya. Namanya kita kurang paham ya, ingatlah. Nah, dah, ayo nak kita jalan lagi. Ayo, jalan ke sebuah tempat. Di situ yang disebut jembatan. Jembatan seperti Sungai Kapuas kalau jauh. Dekat tidak ada jembatan itu. Nah, ini yang disebut jembatan Shiratal Mustaqim. Kalau kacamata orang yang beriman, ada barang itu. Kalau kita kotor, tidak ada barang itu. Sekelompok manusia yang tadi datang, yang warna bajunya tidak jelas, masuk kayak api neraka. Di bawahnya api semua nih. Dan suara yang paling banyak itu suara perempuan dari situ. Suara perempuan. Ya. Nah, apapun yang jatuh ke situ, entah batu sekalipun, entah besi sekalipun, melebur hancur di situ. Nah, sekelompok orang yang pakai baju putih datang lagi, la ilaha illallah, seakan-akan menunjukkan mukjizatnya, kesaktiannya gitu. Itu lewat saja, kayak halilintar, terbang aja. Nah, dibukalah mata nih sama orang tua. Itu bagai rambut dibelah 1000, kecil. Tapi anehnya, orang yang bekalnya senjatanya la ilaha illallah, barang itu nampak. Nah, dalam kobaran api yang dahsyat itu tadi, ada cahaya warna kehijau-hijau daun. Berbentuk tubuh manusia, tapi cuman cahaya. Pak, itu siapa Pak? Nanti kamu belum saatnya tahu. Ya, itu yang kedua. Dibawa kembali Nana, ini yang disebut jembatan Shiratal Mustaqim. Jalan lagi sampai sebuah gua padang pasir yang panjang, yang panasnya. Nah, ini timbangan mizan, kayak timbangan emas. Nah, jadi kalau timbangan kita beratnya sebelah kanan, lah khusus kita laki-laki disambut dengan bidadari. Wanginya, baunya, bau harum. Silahkan, 8 pintu surga itu menunggu kita. Tapi kalau beratnya sebelah kiri, pintu neraka otomatis kayak Indomaret. Ada pasukan malaikat 4 khusus menjaga pintu neraka. Malaikat Kahaltiat, malaikat Mahmah, malaikat Mukodas itu berbaris dengan pasukannya, tendang kayak main bola. Semua badan itu melebur, menyatu dengan api.
Nah ini, nah kemudian, nah tugas Bapak sudah selesai. Nanti pada hari kiamat yang disebut syafaat, syafaat itu pertolongan ataupun jaminan. Rasulullah pada hari kiamat berada di 3 tempat dalam waktu bersamaan. Yang pertama tadi Telaga Kausar, yang kedua jembatan Sirat, yang ketiga timbangan mizan. Kata beliau nih, dah, iya Pak. Nah kemudian saya pulang. Nah sekarang Bapak kembalikan ke tempat asalmu yang dijatuhkan tadi. Dijatuhkan tiba-tiba di situ sudah ada masjid yang kayak, nah ini namanya masjid Nabi Ibrahim. Warnanya hijau daun semua, kubah sampai ke lantai. Ibarat masjid itu terbuat dari kaca semua, Bang. Kaca, tembus pandang. Jadi orang yang duduk dalam masjid itu nampak, ya kelihatan. Saya masuk enggak bisa juga. Jadi sab yang pertama saya ingat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Imamnya, sab imamnya ini subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah, itu zikirnya para malaikat. Sab yang kedua baru la ilaha illallah. Sab yang ketiga la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sab yang keempat la ilaha illallah hal malikul hakul mubin Muhammad Rasulullah sadiqulan. Sab yang kelima baru sholawat. Terus saya disuruh masuk, saya masuk tidak bisa tembus. Nah kalau mau masuk masjid wudhu dulu. Mana airnya? Dah. Bapak itu dari tangannya keluar air. Nah dari situlah saya wudhu. Dituntun beliau, tangan, muka, titik bengek, udah. Nah, silahkan baca bismillah. Bismillah, tiba-tiba saya sudah berdiri di depan imam sholat. Hanya dengan bismillah. Bismillah. Anehnya makmum ikut kita. Sujud bismillah. Salam bismillah. Berarti sholat saya betul. Buktinya para jamaah juga ikut kita. Nah, setelah baca doa bismillah 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 41 tutup. Masjid itu pun hilang. Bapak itu tahu-tahu ada di depan saya. Nah, tugas Bapak sudah selesai, kamu saya awasi. Sampaikan apa yang kamu dapat, apa yang kamu alami, jangan kamu tambah, jangan kamu kurangi. Nah, sekarang pejamkan matamu. Ya, kayak Superman dulu, Bang. Suara Allahu Akbar, Allahu Akbar. As-salatu khairum minan naum. Terus sampailah ke dunia nyata. Ini rumah sakit. Baru saya sadar. Selama 3 malam. 3 hari, 3 malam. Nah, pas azan sholat Jumat, saya lihat kondisi rumah sakit pun sepi. Saya kepingin lari, mengejar suara itu. Lepaskan impus, lepas, cabut sendiri. Apa impus? Buang, lari ke arah masjid. Sampai ke masjid, orang sudah baca doa. Kita sholat di halaman masjid. Orang pas pulang, dibilang orang gila. Ya, enggak apa-apa, orang gila. Kuat lagi saya. Bismillah. Bismillah, 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 bismillah. 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 Nah, dah. Alhamdulillah. Sampai hari ini rumah sakit itu tidak tahu siapa yang bayar. Ya, mungkin sampai hari ini. Kemudian saya pun pulang ke rumah.
Saya cerita dengan tuan rumah, malah saya diusir. Takut diserang sama keluarga saya. Nah, sementara bawa pakaian numpang kos di tempat kawan. Nah, bulan Rajab, bulan Sya'ban masuk, saya jadi sering ke masjid walaupun cuma duduk. Kok saya lebih tenang di dalam masjid ya, walaupun tidak sholat. Belum masuk muslim saya bang, belum. Itu masih belum muslim? Belum. Tiba saatnya saya berani sholat duhur, kok tidak ada yang azan. Oke. Saya azan bang. Udah hafal? Hah? Udah hafal lafaz? Hafal. Hafal lafaz sih, masih Katolik? Hafal ya. Sini, daripada kalian suaranya jelek-jelek semua, sini. Azan saya di masjid yang gede Anur Sintang tuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hafal semua. Bahkan saya sampai gerakan sholat yang di alam mimpi saya tuh saya ingat semua. Karena saya tahu sholat duhur sama asar kan nggak pakai suara. Saya langsung bisa baca syahadat, saya ke masjid cari imam yang suaranya kuat, maghrib, isya, subuh. Saya bersyahadat cuman untuk diri saya. Tapi secara resminya belum. Sholat di mana saja saya di belakang imam. Saya kepengen dengar apa niat sholat maghrib, apa niat sholat isya, apa niat sholat subuh. Usuli fardul maghribi. Oh ya, apa yang dibaca bapak? Oh, sholat saya kok dengan beliau kok lain. Saya cuman bismillah saja. Kok ini kok banyak benar itu baca niatnya. Ini berarti sholat saya kurang benar. Nah, 3 hari saya bang. 3 hari saya pilih imam yang suaranya kuat. Saya di depan. Saya rekam di rumah dengan otak kecil, hafal. Inilah salah satu kelebihan saya. Ya. Tapi kalau saya disuruh ngaji, saya tidak berani. Tidak berani karena memang basic kita bukan orang pondokan. Oh, berarti tidak punya latar belakang pondok ya, Ustaz? Sama sekali enggak ada. Betul-betul belajar kemana-mana Ya. gitu ya? Beguru enggak pernah. Betul-betul istilah kita nih otodidak ya. Nah, sampai kawan-kawan saya pun bilang, abang mondok di mana? Saya hanya jawab di ladang aja cukup. Maka pondoknya banyak ya. Nah, masuk pada bulan Sya'ban, saya kok udah mantap benar. Pergilah saya ke Depak, minta disaksikan bahwa saya kepingin masuk Islam. Dituntun mereka, belum sampai mereka tuntun, saya sudah duluan. Asyhadu alla ilaha illallah. Kalian hanya disuruh saya menyaksikan saja, nggak usah pakai surat. Oke. Nggak usah bikin surat, saya nggak mau. Nah, kemudian menjelang bulan, hampir masuk bulan puasa, saya udah mulai dihantui rasa bersalah. Karena saya dengar Ustadz pernah ngomong hadas kecil, hadas besar, najis. Rata-rata kawan saya sunat semua, sedangkan saya belum. Aduh, Islam ini koyo banyak benar aturannya ya. Sunat lagi, duit dari mana? Ya kan? Nah, berbaik hatilah ada kawan kita nyunatin. Biaya 75.000 masa itu. Nah, kemudian masuk puasa pertama, masuk bulan Ramadan, ikut
pesantren kilat. Jadi masing-masing SMA, tingkat SMA sekabupaten Sintang ikut pesantren kilat 3 hari. Ya Tat, 3 hari. Saya beranikan diri, saya ikut lomba azan mewakili Muhammadiyah. Alhamdulillah peserta 56, kalau nggak salah saya hampir 700. Di situ saya belajar puasa. Memang Islam itu banyak aturan. Kalau memang kita tidak siap untuk diatur, jangan masuk Islam. Berat. Ya. Ustaz, mau tanya lagi Ustaz. Boleh. Tadi waktu awal masuk Islam, awal syahadat itu orang tua tahu nggak? Nggak tahu. Nggak tahu. Nah, Respon keluarga itu belum. Nanti dulu. Sedikit lagi sampai. Begitu saya ikut lomba azan sekabupaten Sintang tingkat SMA juara 1. Di situ saya pertama, kalau saya bawa tadi sajadahnya dipotong bapak jadi 2, masih saya simpan di rumah. Ya, kalau zaman dulu liburan puasa itu 1 bulan. Nah, habis dapat hadiah tasbih, kopiah, senanglah hati saya ini karena baru punya barang itu. Sajadah pun masih saya simpan, dipotong sama bapak jadi 2. Nah, pulang kampung, semua orang pada pulang kampung. Masa itu pakai oplet. Saya pertengahan jalan, pulang enggak saya nih. Kalau pulang mati kayaknya nih. Nih, dalam hati saya nih. Ini bahaya ini, wah. Nah, cuman Bang, tolong nanti turunkan saya depan masjid. Lewat rumah saya, lewat jauh. Lewat jauh. Masjid Empaci masuk ke dalam rumah bapak saya, tepi jalan begini. Nah, Pak supir, Pak, tolong antar saya sampai ke masjid di desa kami Empaci pas setengah 12. Saya titiplah sajadah, sarung, tetem bengek di situ, tasbih. Saya tidak berani bawa pulang. Nah, azan saya sholat duhur, baru pulang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemana segala Jawa-Jawa nih? Satu orang hamba Allah yang muslim pun malah takut. Itu orang kampung, ngapain dia? Matilah kita nih. Saya tidak tahu bahwa beberapa tahun itu azan itu memang tidak boleh. Karena kita nih sekolah, tidak tahu jadinya. Nah, jadi saya azan asar, saya juga tidak ada satu jamaah pun. Sholat asar, imam ya saya, makmum ya saya, Bilal ya saya. As-salatu sunatan tarawih jami'atu rahimakumullah, salatu lillahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi masjid itu cuma ada suara saya. Orang Jawa pun tidak berani negur saya karena dianggap aduh orang kampung ngapa di situ, anak si A lagi, tokoh lagi, matilah kita nih. Nah, sampai pada suatu saat Lebaran baru orang Jawa berani. Kamu kapan masuk? Kalian tuh penakut benar, Bah. Dah lah, daripada kita, kalau ada yang berani nyentuh masjid ini, saya di sini. Jadi selama puasa, barulah saya puasa pertama, memang perutnya sakit, panas, kepalanya panas. Ya Bang ya, nengok orang semuanya jelek. Ya kan? Jam terasa lama. Musim itu musim nunggal. Bagaimana cara saya supaya orang tua, keluarga tuh jangan sampai tahu. Nunggal tahu nunggal? Nunggal. Nanam padi tahu? Oh, nanam padi. Oke. Nanam padi. Pas puasa itu Bang. Puasa
puasa kedua minggu kita nunjukkan bakti dengan orang tua, jangan sampai tahu lah. Bekal getah ban tahu getah ban tahu kan, ikut. Jadi jam 10 mereka sarapan, kalau kami bilang tuh makan pulut. Jam 12 istirahat makan, ada makan bab 1 di situ. Nah, saya ke sungai, badan saya lemah, ya haus karena memang terik matahari. Saya sholat di pinggir sungai pakai daun simpur, alasnya tuh daun simpur, tahu daun simpur? Nah, dah, Allahu Akbar, alhamdulillah. Rupa-rupanya kalau puasanya tuh tidak mampu, resepnya saya sudah dapat, tinggal berendam saja lama-lama, segar lagi. Ini selama saya bantu Bapak Nugal, mereka makan, saya berendam. Ditanya udah makan, udah. Rupanya puasa kalau kira-kira lemes, Bapak berendam. Itulah salah satu resepnya. Habis belum lebaran keburu ketahuan. Jadi saya imam sholat taraweh sama sholat isya, saya yang azan, orang tua saya belanja ke warung depan masjid, saya azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nanya bapak saya, enggak kayak itu Yanto? Iya pak, itu anak bapak ini. Antu Jawa nih tadi nih. Langsung bapak saya naik ke masjid, orang Jawa pun bertaburan lari, takut. Ah, pulang. Pak, bapak duluan pulang, saya susul. Supaya bapak tidak marah, saya ke WC dulu. Bapak duluan, saya tidak enak perut ya. Padahal saya kepingin sholat isya dulu, baru pulang gitu pak. Kan? Habis sholat isya jadi sholat taraweh, enggak, pulang saya. Dari masjid kurang lebih 800 meter, saya dari masjid hanya baca bismillah, sampai rumah. Di situ udah pada nunggu keluarga besar saya, sidang umum lah. Sidang umum luar biasa. Saya masuk ke rumah pakai assalamualaikum, anehnya ndak sadar saya assalamualaikum. Kalau paman, kalau bibi, adik beradik, tapi kita tetap pakai etika kita, salam. Bapaklah yang ngomong. Jadi malam ini maksud dan tujuan saya mengumpulkan kalian, kita sekeluarga. Tadi aku ketemu Yanto gila ini di masjid. Yang pertama pesan dari saya, apalagi ini menjelang bulan Ramadan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sedetik 2 detik lagi ini Ramadan masuk menyentuh kita, mudah-mudahan kita sampailah kepada bulan Ramadan tahun ini. Terkait puasa, ini pesan saya, sholat juga, mumpung kita masih hidup lah, bisa sholat. Mumpung kita punya umur, kita sholat. Kalau bagi kami, nah merinding bulu saya bang, sholat bagi kami itu kebutuhan rohani kami. Kenapa? Tidak berat. Kalau tanpa sholat, ibarat kita punya ATM tidak punya PIN, yang tidak bisa narik duit miliaran dari. Nah, Pak Ustadz, sahkah puasa kita? Puasa tapi tidak sholat, puasanya ya sah, tapi terkunci di dalam kamar bulan Ramadan.
Yang untuk buka ya sholat itu tadi kuncinya. Nah, makanya pasportnya tuh sholat. Bagi yang tidak sholat berarti tidak percaya dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Rasulullah diangkat ke langit ketujuh sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke Sidratul Muntaha. Nah, kalau kita umatnya cukup dengan sholat di mana Allahu Akbar, maka dari itu sholatlah sebelum disolatkan. Kalau tidak mampu sholat, berdiri, duduk. Kalau tidak mampu sholat, duduk, baring. Kalau tidak mampu baring, ya, pakai bahasa isyarat. Kalau tidak mampu semuanya, umumkan di masjid telah berpulang ke rahmatullah, kita sholatkan. Betapa pentingnya sholat. Oke, itu dulu pesan dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman pemirsa Wakaf TV sekalian. Nah, luar biasa sekali kisah mualaf Ustadz Yanto tadi ini ya. Nah, tapi kisah beliau ini masih ada lanjutannya terlebih dahulu. Dan tapi nanti akan kita tayangkan di video berikutnya. Nah, dari Sintang, Kalimantan Barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang tua kita telah memberikan cintanya tanpa pamrih, yuk balas mereka dengan kebaikan abadi, yakni dengan berwakaf Al-Quran atas nama mereka. Wakaf sekarang, pahala selamanya.